mungkin kita sering dapat info si A meninggal pada saat sedang berolahraga, si B meninggal pada saat sedang berolahraga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Pras. Nah, gue sekarang ditemani nih sama guru olahraga. Fake teacher. Ya, jadi gue pengen nanya-nanya nih untuk masalah anxiety. Bagaimana pandangan untuk olahraga yang baik untuk kalian? Karena kan kebanyakan orang anxiety itu kan kalian takut buat olahraga ya. Oke, kenalin diri dulu aja. Siapa coach namanya? Halo, namaku Dans. Wih, Bang Dans. Bang Dans asli mana Bang Dans? Asli Halim Jengki. Gampos sama coach andal Rockstar Gym. Oke. Ada apa Bung Pras ini kita? Oke, jadi cuman mau nanya-nanya nih Pak. Untuk masalah olahraga nih ya, kan banyak dari penderita gangguan anxiety ya. Lu tau lah waktu itu kayak gimana lah, kayak takut buat olahraga, takut jantung berdebar-debar. Sebenarnya jantung berdebar-debar itu dalam olahraga itu bagus nggak sih? Oke. Sebelumnya nih teman-teman semuanya, aku dulu pernah belajar masalah psikologi pendidikan olahraga. Mungkin teman-teman juga sudah tahu anxiety. Gue tahu bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Anxiety itu disebut dengan gangguan kecemasan. Dalam psikologi itu gangguan kecemasan itu kalau nggak salah dibagi jadi 3. Terus saya pernah belajar itu. Pertama ada gangguan kecemasan umum, ada sosial dan ada fobia. Mungkin pernah dengar kata-kata fobia. Fobia itu masuk dalam kategori anxiety itu tadi. Mungkin apa sih yang umum? Yang umum itu ketika rasa takut dalam diri kalau misalnya kita melakukan sesuatu, nanti diri saya seperti ini, itu disebut umum. Panik atau wah besok gue mau ada lamaran kerja nih, aduh gimana ya malamnya nggak bisa tidur. Itu kecemasan umum, wajar, itu wajar dan bukan suatu penyakit yang ditakutkan. Kalau sosial, sama sosial ketika wah di sana tempatnya serem, janganlah takut kuburan banyak setannya, itu kecemasan sosial. Kalau misalnya fobia, takut ketinggian dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau misalnya kecemasan dalam berolahraga? Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Apabila kita berolahraga itu kan mengeluarkan hormon endorfin. Nah, kalau misalnya kita mempunyai kecemasan tinggi, menurut dulu pernah belajar ilmu faal anatomi tubuh, ketika kita mengalami kecemasan yang tinggi, neuron di belakang saraf otak kita itu tidak terhubung dengan mielin otak. Jadi otak itu dengan sistem saraf itu jaraknya seperti ini. Ini ada disebut neuron. Neuron itu saraf penghubung. Nah, apabila kita mengalami kecemasan, tidak adanya penghubung ke sistem otak yang menghubungkan dengan ke mielin yang menyambung ke partikel otak. Nah, mungkin kita sering bengong, akhirnya sering linglung, bahasanya kan seperti itu. Nah, itu kecemasan yang terjadi, efek dari cemas pertama. Nah, lalu bagaimana dengan olahraga? Nah, ketika kita berolahraga, olahraga itu pertama fungsinya untuk antidepresan. Apa sih depresan? Itu disebut dengan depresi. Ketika kita berolahraga pasti kita pertama fresh, sehat, postur tubuh juga baik, itu fungsi yang umum yang mungkin kita tahu. Padahal ada satu, ketika hormon endorfin keluar dalam saat kita berolahraga, nih lihat partikel neuron yang terputus pada saat kita mempunyai penyakit gangguan kecemasan itu akan tersambung kembali ke sistem saraf otak kita, jadi kita akan kembali normal. Itu yang pertama, jadi senang lagi, jadi ceria lagi, jadi tidak bengong, linglung, panik, takut atau mikir yang nanti gimana, itu akan ya. Itu akan hilang kalau misalnya kita melakukan olahraga. Lalu kan bertanya, olahraga apa sih yang baik? Ya kan, itu. Olahraga apa sih yang baik? Olahraga juga dibagi menjadi 2, Mas Pras. Ada olahraga aerobik dan ada olahraga anaerobik. Apa sih aerobik? Aerobik itu yang mungkin yang sering Mas Pras mungkin update. Olahraga yang hanya cuman sit up, pull up, itu aerobik Mas disebutnya. Tidak menghutang napas. Tidak hutang napas. Jadi ketika kalian melakukan olahraga nggak yang itu disebut nggak ngutang napas atau aerobik. Tapi kalau anaerobik itu yang ngutang napas, apa
sprint, jogging, ya itu pasti ngutang napas. Setelahnya pasti. Jadi itu perbedaan dulu. Kalian harus tahu perbedaan kedua olahraga. Oke. Nah, kedua perbedaan olahraga ini kita kategorikan masuk mau ke umur yang berapa. Mungkin orang tua udah nggak bisa yang namanya olahraga aerobik. Pasti kita butuh yang namanya olahraga aerobik. Jalan santai, cuman stretching, mungkin yang seperti itu disebut dengan aerobik. Nah, mungkin olahraga sama seperti itu bakal menciptakan hormon endorfin, mengeluarkan hormon endorfin dalam tubuh. Baik bisa dilakukan jalan santai, bersepeda, itu boleh. Mungkin itu dulu olahraga yang boleh. Yoga itu buat lansia. Mas Pras tadi Mas Pras minta masukan juga buat lansia. Kenapa sih yoga? Sedikit dalam sejarah olahraga, yoga itu olahraga Nabi, olahraganya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu selalu meditasi itu saya pernah belajar. Itu begini Nabi itu kenapa? Allah ya, lambang Allah. Itu yoga itu memang olahraganya Nabi, itu juga bagus. Ketika kalian bermeditasi, relax, itu bagus. Tapi dengan gerakan-gerakan stretching yang Mas Pras pernah lakukan tuh itu, tapi dengan dibantu dengan yoga, relaksasi. Seperti itu Mas Pras. Oke. Untuk durasinya, ya berapa menit sehari atau enggak dalam seminggu itu berapa kali? Ya, interval disebut dengan kalau dalam itu interval training. Kalau misal dalam dunia olahraga disebutnya Mas Pras. Kita lihat dulu aeromax-nya orang itu seperti apa. Nah, sebelum kita berolahraga pasti kan kita namanya pengecekan nadi basal dan nadi maksimal. Pasti kalau kita sering datang ke tempat gym, kita datang ke tempat-tempat kepelatihan, pasti instruktur pasti selalu sebelum memulai olahraga pasti selalu mengecek denyut nadi maksimal. Ya, denyut nadi sebelum melakukan olahraga. Pasti seorang instruktur paham keadaan kebugaran seorang atletnya atau seorang yang dibimbingnya ini seperti apa. Kalau misalnya denyut nadi yang di atas 100, ya denyut nadi maksimal apabila dicek setelah olahraga di atas 100 itu dinyatakan tidak bugar. Nah, interval trainingnya juga akan berubah. Mungkin teman-teman bisa ngecek. Kalau misal tanpa instruktur atau mau olahraga sendiri di rumah, cek sebelum olahraga. Ambil misalnya kita kan 60 detik. Kalau misalnya kita mau ngambil 6 detik doang dalam waktu 6 detik kita hitung berapa denyut nadi kita dikali 10, hitung berapa. Nah, nanti setelah olahraga, kalian setelah jogging, nggak apa-apa paksa pertama jogging atau jalan santai, cek lagi denyut nadi maksimalnya. Dikali lagi, kalau misalnya di atas 100 ya, dikali 6 atau dikali 10 karena kan hitungan kita 60 detik. Kalau misalnya itu di atas 100, kita dikatakan tidak bugar. Nah, kita ngambil olahraganya yang santai, tapi yang continue. Pagi olahraga, sore olahraga, pagi olahraga, sore olahraga tapi yang ringan. Beda dengan interval training yang atlet. Kalau atlet kan memang digenjot terus pagi siang sore atau pagi sore malam. Itu ada interval training. Kalau misalnya kita dikatakan bugar dan segar itu beda. Kalau bugar, apabila kita sudah melakukan aktivitas, kita mampu melakukan aktivitas selanjutnya, dikatakan badan kita bugar. Tapi kalau kita bisa melakukan aktivitas tapi setelahnya kita lelah, itu dikatakan segar. Jadi ada kalau dalam istilah pendidikan anak SD atau SMP, ada kebugaran jasmani, ada kesegaran jasmani. Kita kategorikan yang mana nih diri kita. Kalau kita segar, berarti kita bisa melakukan kegiatan aktivitas kita bekerja, kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi setelah kita lelah, kita hanya segar. Tapi kalau misalnya kita habis olahraga, kita habis kerja, kita olahraga, kita bisa kemana lagi, sosial dengan teman-teman, nongkrong dan sebagainya, kita bugar. Kita lihat kita ada di mana. Kalau kita ada di segar, berarti interval trainingnya gimana cara meningkatkan kebugaran biar nyampe ke bugar, berarti perlu ditambah. Ya. Tapi nggak perlu namanya interval ketika ditambah kita harus jogging yang lama. Nggak, olahraga itu nggak mesti kita harus sehat. Jogging pun juga kalau misalnya jogging itu hanya menaikkan kardiovaskular. Tapi kalau kita sprint atau kita jogging yang cepat, itu untuk jadi lemak, ibaratnya mengurangi lemak dalam tubuh. Seperti itu. Mungkin ada lagi Mas Bas sambil makan lontong Padang nih. Makan Gus. Oke, kebanyakan kan orang gini jarang olahraga karena kerjaan gue aja capek, sama aja kerjaan gue olahraga. Itu bener nggak sih? Ya, jadi kemarin ada mata pelajaran saya juga nih seperti ini kemarin di kelas 1 Mas Pras.
ada yang disebut dengan aktivitas fisik, ada yang disebut dengan olahraga. Itu mungkin mata pelajaran di kelas 1 SD masuk gitu di semester 2. Kalau aktivitas fisik itu kalian menyapu, mengepel, ngetik, itu aktivitas fisik, tapi berbeda dengan olahraga. Yang namanya olahraga itu ada sesuatu yang dipacu di dalam jantung. Yang saya tadi bilang, ketika kalian melakukan kegiatan yang memaksa jantung untuk bekerja, detak jantung bertambah kencang, itu disebut olahraga. Berbeda dengan ketika kalian ini, itu kan hanya fokus dan tetap stay. Tidak dipacu. Itu disebut perbedaan aktivitas fisik dan olahraga itu berbeda. Jadi kata-kata bekerja kalian cuman begitu-gitu aja tanpa berolahraga, itu perbedaannya beda. Tidak meningkatkan kebugaran dan tidak meningkatkan kesegaran. Itu Mas Pras. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalkan jantung berdetak kencang gitu sambil kecemasan itu? Ya, jadi gini, ketika kalian mengalami detak jantung, yang tadi saya bilang gangguan kecemasan itu gangguan kecemasan umum. Ketika kalian cemas, kalian panik ketika pernah duduk di bangku kuliah, misalnya disuruh maju sama dosen, kalian tidak memahami ilmunya, tiba-tiba suruh maju, pasti kan panik. Keringetan, jantung cepat. Itu disebut sistem panik tadi. Normal manusia seperti itu karena kita tidak siap. Nah, kenapa kita sering detak jantungnya cuma cepat? Karena kita panik pertama dalam tubuh kita. Pasti kita panik. Ketika kita panik, kemana-mana nih jadinya kita menganalisa. Nah, intinya kita siap, jangan panik. Nah, ketika kita panik kan asam lambung menaik sampai kerongkongan kita. Itu pasti badan drop. Asam lambung itu pasti naik. Ketika kalian panik, itu pasti gas yang ada di lambung itu naik ke kerongkongan. Jadi kita akan pusing, akan drop. Jadi kebanyakan gitu, coach. Jadi misalkan habis olahraga jantung udah, wah kenapa nih jantung nih, wah. Jadi kan otomatis asam lambung bareng, dia naik juga. Jadi agak nyesek juga. Jadi mereka pada ngeri gitu. Tidak. Jadi itu namanya sugesti. Sugesti itu juga mempengaruhi bagaimana ketahanan tubuh kita. Kalau misalnya kita bersugesti, kalau olahraga bikin kita sehat, olahraga bikin kita menjadi kuat dan jauh dari namanya penyakit. Pasti sugesti itu akan minimalisasi kecemasan dalam tubuh. Jadi ketika kalian berolahraga tak jantung, aduh, banyak ngerokok kali ya gue ya. Itu udah ibaratnya udah sugesti. Ibaratnya yang namanya kalian berolahraga, saya bilang tadi ketika napasnya cepat, nah itu kebugaran tubuh kalian semua yang ada di nonton ini, itu kebugaran yang bermasalah, bukan jantung yang bermasalah. Jadi ketika kalian nggak pernah olahraga, kalian push langsung jogging 1 jam, salah. Itu ibaratnya kita mau menuju ke puncak gunung kan kita perlahan-lahan, nggak mungkin kita lari langsung ke atas puncak, pasti kan drop badan kita. Ibaratnya gitu. Ketika kalian mau berolahraga, ambil dari yang ringan dulu. Mungkin dalam waktu seminggu kalian nggak pernah olahraga, dalam waktu itu hanya jalan kaki dulu 5 keliling. Hari Selasanya mungkin ditambah 6 keliling, 7 keliling. Hari Rabunya mungkin dengan jalan-jalan kecil 3 keliling, kecilin lagi. Hari selanjutnya lebih cepat lagi langkahnya. Itu namanya proses kontraflow, disebutnya apa? Bertahap kalau step by step dalam dunia olahraga gitu. Jadi nggak mungkin yang atlet baru datang ke training camp langsung digenjot, itu nggak mungkin. Pasti hari ini kita hanya latihan fisik, besok kita latihan fisik ke psikisnya, besok kita fisik lagi. Jadi nggak mungkin masuk atlet digenjot, pasti ya tipes mas, pasti sakit, nggak mungkin. Jadi gitu, ketika kalian detak jantung cepat, ada yang salah dengan olahraganya mungkin. Nah, pesan-pesan nih buat teman-teman di sana apa, Coach? Kita lanjut masalah tadi pesan, dan gimana sih pesan kalau misalnya kita olahraga untuk masalah penyakit anxiety, kecemasan itu. Pertama kita pasang dulu niat dalam diri kita, kalau misalnya olahraga itu nggak bikin kita sakit. Mungkin kita sering dapat info si A meninggal pada saat sedang berolahraga, si B meninggal pada saat sedang berolahraga. Kita lihat dulu ketika dia berolahraga, dia punya penyakit apa dulu. Nah, kecemasan ini kan kita mungkin semuanya sering ngecek ke rumah sakit. Cek dulu kita punya penyakit apa. Nah, kita punya penyakit jantung, kita pilih olahraga apa nih yang nggak mengganggu jantung kita. Makanya saya pernah seminar persiapan skripsi, saya pernah mengangkat olahraga yang baik untuk lansia. Sampai karangan skripsi saya buat pada saat itu, apa sih yang baik dengan lansia? Itu dia olahraga yang tidak menuntut untuk anaerobik, tapi dia segar, dia bugar. Yaitu saya bilang dengan jalan pagi, dia stretching, senam lansia sudah banyak, mungkin bisa download di YouTube, itu baik. Dan itu tidak mempengaruhi jantung. Kenapa sih dia bisa serangan jantung? Yaitu
ketika aerobik, saya bilang ketika dia aerobik, ketika dia ngutang napas, paru-paru nggak sinkron dengan yang keadaan jantung itu pasti akan bisa terhenti. Jantung itu mompa itu akan terhenti karena bilik jantung, bilik kanan, bilik kiri itu membesar. Orang-orang penyakit jantung itu minimal itu 6. Kalau bisa bilik kanannya 5, bilik kirinya 5, itu udah tanda kuning, Mas Pras. Pasti harus hati-hati ketika olahraga. Makanya nggak boleh namanya olahraga yang terlalu, mungkin kalau sering dengar ketika main futsal meninggal, main bola meninggal, karena ya itu olahraga yang mengundang dengan ngutang napas atau aerobik itu untuk orang penyakit jantung untuk bisa dihindarkan. Mungkin jogging di treadmill, lari pagi dan lain sebagainya. Khusus itu dulu ya. Jadi jangan pernah takut, wah olahraga bikin kita sakit. Itu hanya sugesti. Olahraga apa dulu? Iya, itu bikin baca penyakit apa dulu yang ada dalam kita. Penyakit apa dulu dalam diri kita. Jadi kita bisa memilah-milah olahraga mana yang akan kita lakukan. Saya bilang ketika kita punya penyakit jantung, jangan ambil olahraga yang berat untuk kardiovaskular. Dengan gym, angkat barbel dan sebagainya itu tidak akan mempengaruhi jantung, kerja jantung. Tapi baik, karena jantung kita juga akan mompa. Jantung di dalam tubuh manusia itu bisa seperti otot, bisa kekar. Kalau misalnya jantung tidak pernah dipacu, nggak pernah olahraga, itu jantung akan mengecil, nggak ada ototnya. Ya mungkin bisa dicek peneliti mana. Jantung itu bisa seperti otot. Apabila kita sering olahraga itu akan kekar. Sistem imun tubuh kita akan baik. Jadi kita jauh dari penyakit. Dan yang sering mempengaruhi itu sugesti. Ketika kalian sudah bersugesti, aduh, badan gue sakit nih percuma olahraga. Kan pasti seperti itu. Itu sugesti yang udah salah. Makanya ketika kalian pengen keluar dari penyakit kecemasan, pasang sugesti. Olahraga bikin sehat karena ketika kalian berolahraga keluar hormon endorfin, hormon kesenangan. Kalian akan melupakan sesuatu pasti. Kalau misalnya ketika kalian jogging mungkin kan kalian hanya sendiri, mungkin bisa kepikir-pikiran. Cari olahraga yang fun, yang bermain. Contoh kalau misalnya suka bermain basket, bisa bermain basket dengan teman atau dengan senam. Senam kan juga bisa. Habis gerakan ini gerakan apa lagi ya? Jadi untuk memikirkan negatif ke arah kecemasan itu akan berkurang atau akan hilang. Makanya jangan pernah takut olahraga. Kalau namanya olahraga itu bikin sehat. Kalau misalnya semboyannya, kalau Bung Karno atau leluhur-leluhur kita sering bilang mens sano in corpore sano, ya, atau juga kalau kata Bung Karno juga memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat pada saat itu yang harus menjunjung tinggi mens sano in corpore sano. Jadi tidak ada yang namanya olahraga itu bikin kita sakit. Bravo, salam olahraga. Thank you Coach. Itu aja tadi penjelasannya. Kalau misalkan ada yang mau private sama Coach Dan, private renang, boleh. Belajar aja, aku guru-guruan di sekolah dasar. Oke, itu aja Coach. Thank you banget nih udah mau bagi saran buat ke teman-teman NCT semuanya. Next time ada video terbaru dengan topik yang berbeda. Jadi so pantengin aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Manis. Oke, see you next time. Bye bye. Thank you. Bravo.